memahami arti dari setiap firman-Mu, dan kami mau siap hidup dalam firman-Mu. Tuhan, berkatilah bagi siapapun yang mendengar setiap perkataan-Mu, kiranya mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami, sehingga mereka menjadi percaya akan setiap kata firman-Mu. Dan Bapa, kami mau berdoa juga, berkatilah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, kiranya itu semua berasal daripada-Mu. Ini yang menjadi doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Kembali lagi kami di Dapur Roti Hidup, dan pada hari ini saya rindu untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya itu semua karena Tuhan Yesus yang mengumpulkan kita semua untuk dapat ada di tempat ini dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka. Jadi puji nama Tuhan, di dalam kita akan membaca dalam Markus 16 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Sekali lagi Markus 16 ayat yang ke-5 sampai dengan 8, dan saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara akan membacakan ayat yang genap. Markus 16 ayat 5 sampai 8. Ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Amin, puji nama Tuhan. Jadi pada hari ini saya ingin memberitakan tentang kebangkitan Yesus, tentang kebangkitan Yesus yang terjadi. Jadi apa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus perbuat setelah kebangkitan Tuhan Yesus? Jadi Tuhan Yesus selama 40 hari, kita tahu bersama, itu menampakkan diri kepada setiap murid-murid. Dan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada setiap murid-murid yang ada itu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut hari Pentakosta. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah kebangkitan yang dicatat dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dalam Injil. Yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan, hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah apa? Mencari Petrus. Kenapa saya bilang mencari Petrus? Karena di dalam ayat yang ke-7 di situ dibilang, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi yang kita tahu bersama, Petrus itu tergolong dalam murid-murid Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mau bilang murid-murid Tuhan Yesus, berarti Petrus ada di dalamnya. Tetapi kenapa di situ dibilang Petrus? Sangat signifikan ya, sangat khusus Petrus ini. Di situ dibilang, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Jadi Tuhan mencari Petrus. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit, orang yang Tuhan ingat itu Petrus. Walaupun di dalam murid-muridnya juga ya, dalam murid-muridnya, tetapi Petrus itu disebut namanya dan juga pada Petrus. Padahal Petrus ini sudah, ketika kalau Tuhan sudah bilang murid-murid, berarti Petrus sudah di dalamnya. Tapi Tuhan bilang tetap cari Petrus. Jadi betapa ini Petrus ini dirindukan Tuhan. Istilahnya Tuhan merindukan dia. Karena apa? Yang kita tahu kalau kita mau baca dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Tuhan, ketika Tuhan 3,5 tahun itu melayani kita di bumi, itu Petrus itu selalu ada di setiap apa tindakan Tuhan. Petrus selalu bertanya, Petrus selalu menemani Tuhan. Bahkan ketika Tuhan itu dipermuliakan di atas gunung,
Tuhan Yesus hanya memanggil Petrus, Yohanes, dan saudara Petrus yaitu Yakobus. Jadi hanya mereka berempat yang dipanggil Tuhan. Dan ketika Tuhan di Taman Getsemani juga berdoa, waktu itu saat Tuhan Yesus sangat-sangat sangat-sangat memikirkan penderitaan yang harus dia alami ketika dia harus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu hanya adalah Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus, Andreas. 4. Mereka juga sama orang-orang yang sama yang Tuhan Yesus panggil waktu dipermuliakan di atas gunung. Dan Petrus ini benar-benar yang harus kita teladani dari sikapnya itu adalah apa? Tuhan mengenal Petrus dan Petrus mengenal Tuhan. Sehingga dari sikap Petrus yang orangnya yang spontanitas, yang tulus hati, yang murni, sehingga Tuhan merindukan dia ketika Tuhan bangkit. Dialah orang yang Tuhan Yesus cari, Petrus. Dan di sini bilang, lalu mereka di ayat 8, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sekali lagi mereka bilang, oh Petrus, apa ngana sana Tuhan ada cari. Dan di antara murid-muridnya itu kan pasti ada Petrus. Pasti mereka bilang, mau tuh pesan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus. Dan situ dia bilang, Petrus, ngana Tuhan ada cari. Dan mari kita lihat apa tindakan Petrus terdapat di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke 11, 12. Lukas 24 ayatnya yang ke 12. Di situ dibilang, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjungkuk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi ketika perempuan-perempuan yang tadi yang ingin memberikan ramuan kepada Tuhan Yesus, kepada jasad Yesus, memberitakannya kepada Petrus, Petrus langsung apa? Sungguh pun demikian Petrus bangun. Jadi Petrus ketika mendengar itu dengan sigap, dia cepat-cepat. Cuma Petrus, hanya waktu itu kan mereka bilang murid-muridnya, tetapi ini Petrus. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjongkok ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja, lalu pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi Petrus dengan sigap dan cepat-cepat dia cari, dia mau pengen lihat Tuhan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Dengan cepat Petrus cari, tapi yang dia temukan hanya kain kafan saja dan tidak ada siapa-siapa. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Jadi Petrus tidak menemukan apa-apa ya di dalam kubur itu, tetapi Tuhan Yesus tetap menampakkan dirinya kepada Petrus dan murid-muridnya. Di ayat yang mari kita lihat dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15. Maksud saya di dalam Yohanes 21 di sini dibilang, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Jadi ketika Tuhan Yesus sebelumnya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 2 orang yang berangkat ke Emmaus. Dan ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ini murid-murid Tuhan Yesus yang sedang memancing ikan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Di ayat 3. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi ketika kita melihat dalam ayat ini bagaimana jiwa kepemimpinan seorang Petrus ya. Kita melihat ketika Petrus bilang, oh kita mau penangkap ikan Jo. Karena itu kan orang mungkin lagi linglung toh, bilang kata Tuhan ada menampakkan diri, bilang kata Tuhan sudah bangkit, bilang kata ini itu. Tetapi Tuhan belum menampakkan diri pada mereka pada saat itu, karena pada saat Petrus dengan cepat-cepat mau
pergi ke dalam kubur, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dia bilang, kita mau pergi menangkap ikan, Jo. Dan orang-orang itu ikut. Oh iya, kita mau ikut. Mereka bilang, oh kami mau pergi juga dengan engkau. Oh, kita mau ikut juga dengan mau tangkap ikan. Terus ceritanya secara cerita sehari-hari ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi satu malam mereka tidak dapat ikan. Dan ini sama kejadian ketika Tuhan Yesus mau memanggil mereka untuk menjala ikan, menjala manusia. Ketika Tuhan Yesus mereka mau menjadi murid-murid, Tuhan Yesus memanggil murid-murid. Jadi ketika mereka mencari ikan, tidak dapat didapati ikan. Dan ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus memberikan mujizat, yaitu ketika mereka menarik banyak-banyak ikan, akhirnya mereka dapat. Dan saat itulah mereka mau menjadi murid Tuhan Yesus. Dan situasi yang sama ketika Tuhan Yesus bangkit, di mana mereka sudah mengenal Tuhan Yesus pada saat itu, dan Tuhan Yesus menambahkan diri dengan kejadian yang hampir sama dengan awal pertama mereka menjadi murid Tuhan Yesus. Dan maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi ketika Petrus tahu, ketika Yohanes pada saat itu bilang itu Tuhan, karena dia langsung mengenal Tuhan, itu Tuhan. Petrus pas tahu itu Tuhan Yesus, dia langsung cepat-cepat bacol di dalam air, langsung terjun dalam air karena dia tidak berpakaian. Jadi bagaimana antusias Petrus sangat-sangat ini ya, di antara dia takut karena dia telah melakukan penyangkalan, dan di antara dia sangat senang ketika Tuhan Yesus bangkit, mendengar Tuhan Yesus bangkit. Jadi itulah yang pribadi seorang Petrus, bahwa dia tulus hati, murni di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sangatlah mencari dia, sangatlah merindukan Petrus dan juga murid-muridnya. Tetapi Petrus ini sedikit spesifik ya, dan murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan penuh ikan itu. Jadi katanya di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi itu ketiga kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang pertama, kepada perempuan-perempuan yang ingin memberikan rempah-rempah ya kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua kepada dua orang murid yang ingin berjalan ke Emmaus, dan yang ketiga ini kepada murid-muridnya. Dan apa yang saya ingin katakan adalah kebangkitan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menampakkan ketiga kali kepada murid-muridnya ini, yaitu apa? Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus di saat ini ya, sesudah kebangkitan. Tuhan Yesus bertanya di ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di saat apapun mereka ini sedang sarapan, kan banyak di situ, bukan cuma Petrus, ada Yohanes, ada Nathanael, ada Thomas, ada Didimus, dan ada anak-anak Yakobus. Tetapi Tuhan hanya tanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jadi
Kenapa Petrus? Selalu Petrus. Karena apa? Karena kita tahu sifat spontanitasnya Petrus, sifat tulus hatinya Petrus, sifat murni di hatinya di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak pernah berpura-pura dalam hal apapun. Jadi ketika dia mau berbicara, dia berbicara itu semua selalu dari hatinya tanpa selalu dia semua berbicara. Jadi Petrus ini memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan. Jadi ada banyak orang di situ. Tuhan hanya tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan apa jawab Yesus? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dari semua murid-muridnya yang disuruh menggembalakan domba-domba itu adalah Petrus. Dan kedua kalinya Tuhan Yesus katakan kepadanya, kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketiga kali Tuhan Yesus tanya lagi, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus memberikan pesan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-domba Tuhan Yesus yang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mempercayakan dombanya kepada Petrus. Dia mempercayakan umatnya kepada Petrus. Ya, kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi istilahnya sama seperti ketika ada perumpamaan di ayat yang keberapa itu, ketika Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa seorang pengusaha anggur pergi ke negeri jauh dan dia mempercayakan ladangnya kepada orang suruhan. Jadi itu perumpamaan yang Tuhan Yesus beritakan, dan ini sama seperti yang terjadi ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Jadi betapa ini Petrus ini memiliki dan mendapat kepercayaan dari Tuhan. Kenapa dia sampai dapat mempercayakan itu? Karena apa? Di ayat yang ke-18 di situ dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi Petrus bilang, Tuhan bilang, ikutlah aku. Jadi istilahnya, ikutlah teladanku, ikutlah jalanku, ikutlah setiap apa yang Tuhan Yesus sudah beritakan, ikutlah setiap apa yang menjadi firman Tuhan Yesus, ikutlah aku. Semua itu, segala sesuatu, semuanya, ikutlah aku. Amen. Jadi Petrus itu, karena dia bilang, engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Jadi itu adalah karena Tuhan bilang, apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga. Jadi apa yang Petrus lakukan di bumi yang dia tidak tahu, itu akan berdampak kepada sesuatu yang di sorga. Dia tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Jadi betapa pentingnya segala sesuatu kehidupan kita itu kita tulus dengan Tuhan. Amin. Jangan menjadi orang yang untung rugi dengan Tuhan. Ya. Kita harus menjadi tulus. Jadi ketika itulah Petrus, dan itu sifat Petrus. Dia tulus dengan Tuhan ketika dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya bilang begini, oh itu hantu. Tapi Petrus apa? Tuhan, kita boleh nggak ke sana? Itu Petrus. Jadi Tuhan bilang, datang, mari. Petrus datang dan apa? Dia berjalan di atas air. Tetapi ketika angin meniupnya, itu dia ragu karena dia takut akan angin. Dan itu apa? Itu sifat manusia. Memang sifat manusia, kita secara manusia takut dengan segala sesuatu, dengan duniawi, dengan kekejaman dunia, dengan persoalan kehidupan, dengan masalah. Kita takut. Tapi Petrus sama, dia takut, oh ini angin bikin jatuh pada kita secara iman. Secara iman memang wajar seperti itu. Tetapi apa? Dia melihat kepada Tuhan Yesus.
Tapi apa? Walaupun dia tahu dia jatuh, dia tahu Tuhan Yesus ada di depan, akan menangkap dia. Itulah Petrus, itulah ketulusan hati Petrus. Petrus memiliki hati yang tulus, yang murni, sehingga dia bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Dia bisa memiliki keikatan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Petrus yang kalau kita mau baca dalam firman Tuhan, yang membuat Tuhan Yesus selalu banyak lebih bercerita dengan Petrus daripada dengan murid-muridnya lain. Tuhan Yesus selalu berargumen selalu dengan Petrus. Kalau berbicara dengan selalu dengan Petrus. Ketika Tuhan Yesus mau memberitakan tentang penderitaan, tentang kematiannya, Petrus bilang, Tuhan, kiranya itu menjauhi daripadamu. Tapi Tuhan bilang, nyala iblis. Jadi Petrus ini memang orang yang spontanitas ya sifatnya. Jadi itulah kenapa ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, orang yang Tuhan Yesus percayakan dombanya itu adalah Petrus. Jadi kita harus memiliki sifat yang seperti Petrus, tulus hati dan murni seperti Petrus, sehingga Tuhan Yesus mempercayakan punyanya Tuhan Yesus kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak ada untung dan rugi, tidak ada segala sesuatu, tidak ada maksud dan tujuan di hadapan Tuhan. Memang betul-betul murni, memang mau mengikut Tuhan, memang mau mengikut jejak Tuhan Yesus, memang mau segala sesuatu itu Tuhan Yesus. Sehingga dan juga di ayat-ayat yang setelahnya juga saya ingin menyampaikan bahwa setelah kebangkitan itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus, tapi kita akan melanjutkannya di kemudian hari karena memang panjang ya kalau kita mau berbicara tentang firman Tuhan, itu sangat-sangatlah panjang. Tetapi saya yakin dan percaya kalau ketika kita mau untuk meneliti firman Tuhan, di dalam Mazmur bilang yang di Mazmur 1 ayat yang keberapa itu dibilang, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti buah yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang ia perbuat itu berhasil. Jadi ketika kita mau untuk mengetahui firman Tuhan, Tuhan akan memberikan rahasia Allah. Jadi kenapa saya bilang rahasia Allah? Karena setiap Tuhan memberitakan firman, itu Tuhan selalu memberitakannya dengan perumpamaan. Itu kenapa tidak bilang dengan perumpamaan? Selalu Tuhan perumpamaan biji sesawi, perumpamaan tentang kebun anggur, perumpamaan ini banyak sekali tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus perjelaskan. Itu apa? Supaya kita mau cari mengerti. Karena apa? Karena ketika kita mengerti, kita dapat percaya. Kalau kita hanya bisa mendengar dan tidak mengerti, memang kita mendengar sejenak, kita mengerti, mendengar kita pahami, tetapi itu tidak akan menjadi dasar yang kokoh dalam iman kita di dalam Tuhan. Tapi ketika kita mengerti firman itu, bahkan dalam sebuah kiasan, dalam sebuah perumpamaan, kita mengerti di dalam hati dan pikiran kita, itu akan menjadi iman dasar yang kokoh buat kita percaya pada Tuhan. Sehingga kita mengerti akan rahasia Allah. Jadi Petrus ini, dia mengerti mungkin setiap apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia mengerti dalam kepolosannya. Saya bilang dalam kepolosannya. Karena itulah sesuatu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu mengerti firman Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi itulah apa yang menjadi perkataan. Jadi setiap perkataan Tuhan Yesus adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kenapa kita harus mengerti firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, sehingga iman kita, dasar yang kita bangun itu kokoh di hadapan Tuhan. Dasar yang dibangun dari batu, bukan dasar yang dibangun dari pasir yang cuma mendengar saja kemudian hilang, mendengar saja lalu kemudian mendengar saja. Tapi kalau kita mengerti, maka kita mengerti dalam diri kita sendiri, kita mengerti dalam pikiran hati kita sendiri, maka apa?
Tuhan Yesus pasti mempercayakan kita. Tuhan Yesus pasti mempercayakan pekerjaannya kepada kita. Sama seperti Petrus, Tuhan Yesus mempercayakan dombanya kepada Petrus. Dan itulah yang menjadi firman Tuhan kita untuk pada hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Dan mari kita serta berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bagi setiap siapapun yang mendengar firman-Mu, agar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu. Kami mau mengucap syukur, dan kami sangat mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.